si SMDR. Jadi kalau misalnya my friends lihat dari sisi kinerja keuangan atau laporan keuangan yang sudah rilis beberapa waktu yang lalu, sebenarnya tidak ada suatu hal yang menjadi surprise ya my friends ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan sejauh ini kinerjanya bagus, membaik dibandingkan setelah penurunan beberapa waktu terakhir ini. Kan kalau kalian perhatikan perusahaan shipping itu banyak yang mengalami peaknya itu di tahun 2021-2022, setelah itu mengalami penurunan, ini berangsur-angsur terus membaik dan mulai mengejar titik tertinggi dari sisi pendapatan di tahun 2022 nih my friends. Jadi kalau dilihat dari sisi laporan keuangan tidak kinerjanya sejauh ini on track meskipun nggak ada yang sifatnya surprise ya yang signifikan. Tapi kalau misalnya kalian mau cari perspektif yang lain, kalian bisa lihat dari YouTube-nya si Samudra Indonesia ini sendiri, di mana mereka melakukan earnings call kurang lebih 2 hari yang lalu ya, di mana di situ banyak informasi yang sifatnya itu forward looking nih, yang memang impact-nya akan kerasa dalam rilis laporan keuangan di kuartal 1 2026. Jadi di sesi Q&A-nya banyak beberapa pertanyaan yang kita coba lihat yang impact-nya itu akan cukup besar ke pergerakan SMDR dari sisi kinerja keuangan di kuartal 1 dan juga harusnya akan terrefleksi di pergerakan harga sahamnya. Karena kalau kalian perhatikan kan agak berbeda ya pergerakannya dengan saham-saham yang berhubungan dengan kapal tanker ya. Jadi beberapa poin yang kita catat terkait dengan earnings call-nya si SMDR yang di bagian Q&A-nya itu yang pertama adalah terkait pertanyaan efek Amerika Serikat dan juga Iran ya my friends, karena beberapa kali ditanyakan. Hal pertama itu saat ini SMDR itu tidak melayani rute Timur Tengah. Jadi ketika keadaan di sana memanas, tidak ada rute yang dilayani di Timur Tengah. Jadi harusnya risiko kapalnya tertahan atau mungkin operasional terganggu seharusnya tidak terimbas untuk hal tersebut. Terus statement yang diberikan dari manajemen SMDR tersebut yang kita catat juga adalah kebutuhan kapal ini masih mengalami peningkatan. Jadi memang saat ini dari sisi manajemen memberikan informasi bahwa mereka terus mencari kapal karena memang kebutuhan kapal saat ini terjadi peningkatan. Dan ini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan karena outlook untuk perusahaan shipping ya, terutama untuk global ya, itu sebenarnya ada kecenderungan dari sisi supply-nya itu oversupply karena banyak perusahaan-perusahaan yang memesan kapal akan terkirim starting dari 2025 ini terus di 2026, 2027. Jadi sebenarnya supply-nya itu akan bertambah, tapi ternyata keadaan saat ini itu membuat kebutuhan kapal itu terus mengalami peningkatan sehingga manajemen harus mencari tambahan kapal yang pada akhirnya itu harusnya ini berimbasnya bagus ya untuk baik industri maupun SMDR ini sendiri. Terus yang menarik juga statementnya terkait dengan harga minyak ya, karena memang beberapa pertanyaan itu mengulang di mana di sini disebutkan dari sisi manajemen bahwa ketika harga minyak ini mengalami peningkatan, pasti akan mengalami peningkatan dari sisi biaya untuk SMDR, tapi hal ini bisa di-pass through ke customer. Jadi bisa dilempar lah ibaratnya ke customer. Mereka bisa mengurangi risiko tersebut dan bisa mengalami kenaikan dari sisi beberapa hal yang pada akhirnya bisa menutupi dari sisi kenaikan harga minyak ini sendiri. Jadi harga minyak yang mengalami peningkatan seharusnya bukan suatu hal yang menjadi masalah nih buat SMDR. Terus juga informasi yang disebutkan mengenai freight rate yang memang kalau dilihat di kuartal 1 2026 ini mengalami peningkatan nih my friends. Memang tidak secara eksplisit disebutkan berapa angkanya, berapa persentasenya dibandingkan kuartal 4 2025 atau kuartal 1 2025, tapi di sini disebutkan bahwa kuartal 1 2026 freight rate ini mengalami peningkatan. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang seharusnya positif ya buat perusahaan logistik, terutama yang shipping company. Terus beberapa hal lagi terkait bongkar muat yang sudah mulai berjalan di Pelabuhan Patimban dan juga GV dengan perusahaan Jepang yang sudah mulai berjalan. Jadi kalau misalnya kita coba summarize dari Q&A yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, seharusnya cepat atau lambat uh, pasarnya akan merespon ya, karena ekspektasinya kalau dilihat dari keadaan ini seharusnya kuartal satunya akan jauh lebih baik daripada kuartal 4 atau bahkan dengan kuartal 1 2025. Jadi cepat atau lambat harusnya pasar akan merefleksi nih keadaan tersebut sebelum nanti rilis laporan keuangan di bulan April nanti. Maaf, di bulan April ini maaf ya. Untuk